Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aan Fauzi. Saya dosen tetap di Departemen Teknik Infrastruktur Sipil, Fakultas Vokasi, Institut Teknologi 10 November. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran untuk kegiatan sertifikasi dosen tahun 2025. Pada bidang pengajaran ini saya diberi amanah untuk mengampu beberapa mata kuliah. Sesuai dengan bidang keahlian saya yaitu teknik sipil, saya diberikan amanah untuk mengampu mata kuliah mekanika tanah. Nah, di mekanika tanah ini, mata kuliah mekanika tanah ini merupakan mata kuliah wajib dasar bagi mahasiswa semester 2. Mata kuliah mekanika tanah ini memiliki bobot 3 SKS, di mana 2 SKS ini untuk kegiatan perkuliahan atau teori di kelas dan 1 SKS untuk kegiatan praktikum. Nah, pada kegiatan praktikum dirancang nanti mahasiswa melakukan kegiatan praktikum baik di lapangan maupun di laboratorium. Pada kegiatan praktikum di lapangan nanti ada kegiatan yaitu penyelidikan tanah atau soil investigation, yaitu berupa pengujian bor dalam dan juga pengujian sonde. Selanjutnya dari data lapangan yang sudah didapatkan, nanti ada data pengujian baik sondir maupun SPT, dan juga ada terkait pengambilan sampel tanah. Nah, sampel tanah ini nanti akan dilakukan pengujian di laboratorium. Jadi ada beberapa pengujian di laboratorium, yaitu diantaranya ada untuk mengetahui propertis tanah bisa dilakukan uji yaitu volumetri dan gravimetri atau volgraf. Selanjutnya untuk mendeskripsikan tanah, jadi berkaitan dengan deskripsi atau jenis tanahnya, maka dilakukan pengujian ayakan atau grain size dan hidrometer. Selanjutnya untuk mengetahui parameter kekuatan tanah atau strength test-nya, yaitu parameter kohesi dan parameter sudut gesernya, maka dilakukan pengujian meliputi ada pengujian direct shear, pengujian triaxial UU, atau pengujian UCT unconfined compression test. Dan juga nanti pada kegiatan laboratorium untuk mengetahui parameter kepadatan tanah dilakukan nanti pengujian Proctor test dan CPR test, pengujian di laboratorium. Untuk mengetahui data parameter konsolidasi tanah atau pemampatan tanah, maka dilakukan uji namanya uji konsolidasi, seperti itu. Nah, pada kegiatan teori di kelas nanti akan dipelajari teori-teori terkait dengan materi pengujian tadi itu. Jadi nanti antara materi di kelas akan tersinkron dengan pengujian di laboratorium. Nah, tentunya pada mata kuliah ini untuk rencana pembelajaran, maka disusunlah CPL, yaitu capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan mata kuliah ini dari departemen. Jadi ada 3 capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan. Selanjutnya dari CPL ini nanti kita turunkan menjadi CPMK. Nah, di CPMK ini adalah sesuai tadi dengan tujuan dari mata kuliah mekanika tanah tadi. Yaitu ada di sini ada 6 CPMK. Yang pertama terkait CPMK pertama yaitu terkait pengenalan tanah, yaitu berkaitan dengan penyelidikan tanah, juga berkaitan dengan propertis tanah. Terus selanjutnya yaitu terkait mengklasifikasikan tanah, nah, berkaitan dengan uji tadi, uji ayakan atau grain size atau hidrometer nanti dikaitkan dengan klasifikasi tanah, sehingga mahasiswa mampu mengklasifikasikan tanah berdasarkan nanti golongannya, tipe dan sebagainya. Selanjutnya ada CPMK yang ketiga yaitu menggambar
jaringan aliran air di dalam tanah atau seepage. Jadi nanti mahasiswa bisa menentukan atau menggambar jaring-jaring terkait aliran tanah itu seperti apa. Pada CPMK keempat, mahasiswa mampu menghitung tegangan tanah dan distribusi tegangan tanah dalam. Jadi setelah mengetahui propertisnya, parameternya, dan kondisi airnya, maka di CPMK yang keempat ini adalah mahasiswa mampu menghitung tegangan tanah. Selanjutnya pada CPMK yang kelima ini yaitu mahasiswa mampu mendesain dan mengevaluasi hasil pemadatan tanah baik di laboratorium maupun di lapangan. Yaitu nanti ini berkaitan dengan pengujian proktor dan CPR. Jadi ada pengujian proktor di laboratorium dan ada pengujian CPR di laboratorium. Maka selanjutnya yaitu CPMK yang keenam ya adalah mahasiswa mampu menghitung konsolidasi tanah. Konsolidasi tanah adalah berkaitan dengan pemampatan tanah. Nah, pada pemampatan tanah maka tadi di pengujian laboratorium ada pengujian untuk menentukan parameter pemampatan tanah yaitu pengujian konsolidasi. Nah, kan nanti di teorinya kita pelajari bagaimana cara menghitung pemampatan tanah, jadi berapa besar tanah itu memampat dan berapa lama waktu dari pemampatan tanah. Nah, semuanya ini nanti CPMK yang dibebankan pada mata kuliah ini nanti kita susun dalam, kita rencanakan ya dalam sub CPMK untuk total 16 kali pertemuan atau 16 kali tatap muka. Nah, nanti dari 16 kali pertemuan itu, 14 kali itu adalah tadi praktikum dan pengajaran, tentunya untuk kegiatan praktikum dan pengajaran nanti di waktu yang berbeda. Terus juga ada dua kegiatan evaluasi yang sifatnya kognitif atau tertulis, yaitu nanti ada kuis dan ada kegiatan ujian semester. Nah, selanjutnya tentunya untuk mendukung dari mata kuliah ini ada beberapa pustaka yang bisa kita sebagai acuan dasarnya ya. Yang pertama ini kita memakai buku dari Braja M.Das yaitu Principle of Geotechnical Engineering. Jadi kita bisa pakai yang edisi yang terbaru, ini untuk yang versi bahasa Inggris, nanti biar jadi anak-anak mahasiswa juga bisa langsung mempelajari sumbernya langsung ya dengan versi bahasa Inggris. Atau juga kita ada buku yaitu yang sudah diterjemahkan ya oleh Profesor Indra Surya dan Profesor Nur Enda, yaitu buku Braja M.Das juga. Jadi ada 2 jilid ini, Mekanika Tanah jilid 1 dan Mekanika Tanah jilid 2. Tentunya selain dari acuan pustaka tadi, kita juga ada standar yang kita gunakan sebagai rujukan atau sebagai code reference yang kita acu. Kita mengacu pada Standar Nasional Indonesia atau SNI, kita mengacu pada ASTM, dan juga kita mengacu pada ASTO. Pada SNI ini mungkin salah satu contohnya yang kita gunakan adalah SNI 8460 tahun 2017 terkait dengan persyaratan perancangan geoteknik. Tentunya juga SNI, ASTM, dan ASTO dengan jenis yang lain menyesuaikan dengan nanti seperti pengujian dan sebagainya. Masing-masing memiliki standar atau referensi atau code-nya. Nah, selain buku dan referensi SNI, untuk kegiatan praktikum, kita juga sudah ada modul praktikum, yaitu modul praktikum mekanika tanah, yang bisa diakses oleh mahasiswa langsung ya. Juga ada berupa soft file ataupun hard file yang bisa dipakai setiap saat pada saat nanti kegiatan praktikum. Nanti di situ akan pada link yang sudah disampaikan nanti akan bisa dilihat jadwal praktikum dan lembar kerja praktek. Jadi nanti ada lembar kerja untuk kegiatan praktikum. Nah, selanjutnya adalah dari sudah kita tadi terkait dengan daftar pustaka, selanjutnya adalah terkait dengan rencana asesmen.
Nah, bagaimana cara menilai hasil capaian tadi untuk setiap mahasiswa. Nah, pada proses penilaian atau rencana asesmen ini, nanti kita rencanakan tadi ada 4 kegiatan asesmen. Yang pertama yaitu hasil proyek atau tim based project. Jadi nanti mahasiswa akan dibuat beberapa kelompok. Satu kelompok bisa terdiri dari 3 sampai 4 mahasiswa. Nah, nanti kelompok-kelompok itu akan melakukan kegiatan penyelidikan di lapangan, ada sondir sama bor dalam. Setelah itu mereka juga akan melakukan kegiatan di laboratorium. Dari hasil kegiatan itu nanti mereka akan membuat laporan praktikum. Terus selanjutnya, asesmen selanjutnya adalah mengenai kegiatan kognitif atau berupa kuis. Jadi nanti di sela-sela pertemuan itu nanti akan kita buat kuis, jadi bersifat kognitif, nanti akan kita buat suatu persoalan, sehingga diharapkan mahasiswa bisa menyelesaikan persoalan itu berdasarkan teori yang sudah diajarkan. Selanjutnya adalah ujian tengah semester atau middle exam-nya ini juga bersifat kognitif. Jadi ini materi yang sampai dengan minggu ke-7 yang sudah dipelajari, nanti kita buat suatu persoalan berkaitan dengan mekanika tanah, diharapkan nanti mahasiswa juga bisa menyelesaikan berdasarkan teori-teori yang sudah diajarkan. Nah, selanjutnya pada rencana penilaian yang terakhir yaitu ujian akhir semester, kita buat jenis pengujiannya adalah hasil project atau tim based project. Jadi ini lanjutan dari laporan praktikum di awal tadi, sehingga di akhir semester nanti mahasiswa diharapkan bisa menyelesaikan satu laporan untuk kegiatan praktikum, di mana di kegiatan itu nanti ada laporan untuk uji lapangan, juga ada laporan untuk uji laboratorium, sehingga nanti bisa didapatkan hubungan atau interaksi antara data lapangan dengan data laboratorium, sehingga diharapkan nanti mahasiswa bisa benar-benar memahami dari mata kuliah ini, yaitu apa itu penyelidikan tanah dan bagaimana mengimplementasikan data itu. Nah, mungkin itu terkait mata kuliah mekanika tanah. Selanjutnya nanti kita lanjutkan pada kegiatan proses pembelajaran di kelas. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Di minggu kemarin kita sudah mempelajari ya terkait pengenalan ya terkait apa itu tanah dan asal-usul tanah itu bagaimana ya. Maka di minggu selanjutnya atau di materi selanjutnya ini kita mempelajari terkait tes tanah atau istilahnya adalah soil investigation ya. Nah, soil investigasi ini apa itu soil investigasi ya? Jadi ini ya, apa itu penyelidikan tanah? Jadi penyelidikan tanah adalah suatu upaya untuk memperoleh informasi terkait kondisi lapisan tanah untuk perencanaan bangunan sipil. Nah, jadi di sini nanti kita akan dapatkan informasi terkait kondisi tanah di bawahnya ya. Jadi kan kita kan tahu tanah ini kan di permukaannya. Nah, di dalamnya tanah itu apa, kondisinya seperti apa. Nah, kan kita tidak tahu. Nah, kalau kita mau merencanakan bangunan ya, ini ada bangunan air ya, mau bendungan, mau gedung, mau jembatan ya untuk pilarnya atau dermaga seperti ini, kita butuh informasi di bawahnya ini seperti apa, karena itu nanti akan menentukan ya pondasi kita seperti itu. Nah, maka dibutuhkan yang namanya penyelidikan tanah, gitu ya. Nah, di metode penyelidikan tanah ini ya salah satu tujuannya yaitu nanti untuk mengetahui tadi ya kondisi alami seperti apa ya. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa yang berdasarkan literatur ini ya dari bukunya Brajabdas ya. Ini bisa kita ini ya sampaikan terkait tujuan daripada penyelidikan tanah itu ya. Yang pertama yaitu bisa untuk menentukan ya kondisi alami dari stratifikasi suatu tanah ya. Kayak tadi di bawah ini seperti apa kondisinya ya, itu nah dari sini. Terus yang kedua itu dari kita bisa untuk mendapatkan ya sampel nanti
contoh tanah, kondisi disturbed sama undisturbed. Yaitu kondisi tanah yang masih asli atau kondisi tanah yang sudah terganggu, jadi yang sudah terurai atau apa. Sehingga dari sampel itu nanti kita bisa mengidentifikasi visualnya, ya, kayak jenisnya tanahnya apa, terus kayak warnanya apa, kan gitu ya. Dari situ bisa kelihatan. Nanti untuk sampelnya selain untuk identifikasi nanti juga bisa digunakan untuk pengujian di laboratorium untuk mendapatkan parameter tanah seperti itu. Nah, terus selanjutnya juga bisa dari soil investigasi ini nanti kita bisa mendapatkan ini kedalaman ya, kedalaman tanah ya. Umumnya yang dicari nanti adalah kedalaman tanah keras ya, karena lapisan itu yang dipakai untuk daya dukung pondasi ya, untuk menahan beban di atasnya, menahan struktur di atasnya. Atau juga bisa mendapatkan, bisa mengetahui lapisan batuan itu di mana, yang tanah keras tadi di mana ya dari situ. Terus selanjutnya juga untuk pengujian di lapangan ya, kayak contohnya nanti ada uji permeabilitas atau SPT dan sebagainya ya. Jadi kayak permeabilitas ini misalkan biar kita tahu tanah itu seberapa besar nilai permeabilitasnya atau seberapa besar nilai dia untuk mengalirkan satu air ya, seperti itu. Terus setelah itu untuk mengetahui kondisi ya aliran di dalam tanah atau untuk tujuan khusus ya, special construction problem. Jadi misalkan ada kasus-kasus khusus ya, misalkan kayak bangunan tiba-tiba miring kayak gitu kan ya, berarti kan butuh penyelidikan tanah. Juga yang terakhir ini bisa kita ketahui posisi kedalaman air ya, karena kedalaman air juga akan menentukan kondisi tanah itu seperti apa ya. Nah, dari beberapa tujuan ini, nah nanti kita kita pakai itu ya untuk kayak bangunan struktur ya. Nah, ini adalah contoh suatu penyelidikan tanah ya. Jadi nanti gambarannya seperti ini di lapangan. Jadi misalkan ini ada suatu bangunan ya, ada beberapa bangunan ya. Ini satu area kawasan yang mau dibangun. Nah, di sini bisa kita lihat ada beberapa titik yang sudah dikasih keterangan ya, ada S1, S7, S11, S11. Ini adalah titik-titik pengujian tanah ya. Bisa berupa pengujian sondir atau pengujian bor ya, seperti itu. Nah, salah satu tadi tujuannya dari titik pengujian ini nanti kalau misalkan kita cross gini atau kita potong ya, potong ke dalam, nanti bisa kelihatan seperti ini. Nah, ini adalah data-data dari hasil pengujian tanah tadi. Nah, di sini nanti ada ini adalah bisa jadi ini adalah hasil dari pengujian bor dalam dan nilai SPT-nya ya. Seperti ini, jadi digambarkan grafiknya nilainya berapa. Terus ya tadi dari sampel tanah bisa kita ketahui, oh jenis tanahnya ada tanah lempung ya. Ada ini juga ada tanah lempung dengan ini, yang ini kondisinya lunak. Kan nanti ada tanah lempung lunak, ada tanah lempung yang sedang atau ada tanah lempung yang keras ya. Jadi didapatkan data seperti ini nanti. Nah, di dalam pengujiannya nanti, nah di dalam proses penyelidikan tanah, nah nanti bagaimana cara kita menentukan berapa jumlah titiknya, berapa kedalamannya, nah itu kan poin yang pentingnya di situ ya. Nah, kita berpedoman pada SNI terkait geoteknik ya. Jadi di sini sudah ada petunjuk dalamnya penyelidikan tanah. Di sini ada misalkan gedung tinggi 8 lantai ke atas. Ini ada jumlah minimum yang dipersyaratkan. Jadi ketika nanti kalian merencanakan gedung, misalkan bangunan gedung ya, berapa lantai? 8 lantai ke atas. Nah, berarti harus memenuhi kriteria ini untuk penyelidikan tanahnya ya. Ini adalah standar dari SNI. Nah, ini yang sebagai acuan. Ini ada ketentuan misalkan satu titik setiap 300 meter dalam pola grid dengan jarak 10 meter sampai dengan 30 meter dengan minimum 3 titik per blok per menara. Jadi kalau misalkan kita bangun kawasan kayak super blok itu ada banyak-banyak gedung gitu ya, tetap mengikuti aturan seperti ini ya, berarti nanti setiap blok menara minimal harus ada 3 titik. Seperti itu ya.
Jadi paling tidak dari 3 titik itu bisa ada pembanding antara titik satu dengan yang satunya. Kalau satu titik kan tidak tahu kita ya pembandingnya seperti apa. Nah ini juga ada, ini bisa nanti bisa dibaca lagi ya ketentuannya, ada banyak di sini ya. Ada gedung, ada bangunan, terus ada juga terkait jalan ya. Nah ini juga ada terowongan, jembatan dan sebagainya ya, nanti bisa dibaca lagi. Nah setelah kita mengetahui jumlah titiknya, selanjutnya adalah kita mengetahui apa? Kedalamannya ya. Jadi jumlah titiknya sudah ditentukan, nah nanti kedalamannya berapa? Ya, misalkan kayak tadi bangunan gedung 8 lantai lah, butuh penyelidikan tanah sampai kedalaman berapa? Nah ini juga sudah diatur. Nah di sini ada ya petunjuk dalamnya penyelidikan tanah. Ini di SNI juga 8460 2017 ya. SNI tentang perancangan geoteknik. Nah ini contohnya ini ya. Di sini ada contoh misalkan ada fondasi ya. Ini ada fondasi dangkal misalkan ini. Nah kita butuh data tanah di bawahnya sampai kedalaman berapa yang dipersyaratkan kan seperti itu ya. Di sini sudah ada perumusannya. Jadi misalkan ini ya. Jadi ini adalah ZI-nya ya, kedalaman daripada penyelidikan tanah. Terus nah ZI ini dipersyaratkan ZI sama dengan lebih besar atau sama dengan D plus 3B. Nah di sini ada D. D itu adalah kedalaman ya pondasi dangkal ya, kedalaman pondasi. Nah B-nya ini adalah lebar daripada pondasi seperti itu. Sehingga kalau di perumusan ini nanti kita tahu berapa kedalamannya penyidikan tanah seperti itu. Nah, misal ini pondasinya ini misalkan lebarnya 1 meter ya, terus nanti kedalamannya misalkan 1,5 meter. Nah, dengan data ini berarti nanti kedalaman penyelidikan tanahnya di kedalaman berapa? Nah, ini ya kalau dari perumusan ini kan berarti D plus 3B ya. Ketemunya adalah 4,5 meter ya. Nah, tapi di persyaratan ini kan ada keterangannya ya. Dipakai terdalam dari 2 kriteria di atas. Maka jadi kita pakai yang mana? Nah, 6 meter ya. Berarti kita pakai kedalaman 6 meter. Sehingga kalau kita mau merencanakan pondasi dengan ketentuan seperti ini, kita hanya butuh kedalaman penyelidikan tanah di 6 meter. Jadi kita bisa pakai bor dangkal saja ya, pakai bor dangkal seperti itu. Nah ini juga berlaku untuk bangunan-bangunan yang lain. Ini yang B ini contoh bangunan ya. Jadi juga ini dari lebar bangunan. Jadi kayak bisa berupa kayak gedung gini ya. Jadi lebarnya berapa bisa jadi acuan. Atau juga penentuan yang lain. Jadi bentar saya hapus ya. Nah di sini juga ada. Jadi kalau memang sudah ada perencanaannya seperti ini ya, sehingga kita nanti juga bisa tahu berapa kedalaman untuk minimal daripada penyelidikan tanah. Ini tadi kalau tadi ada bangunan gedung, nah yang ini ada terkait timbunan ya. Timbunan ini kan yang diperhatikan kan kondisi ini ya, faktor keamanan lerengnya ini ya, maka berapa penyelidikan tanah yang nanti bisa ini. Nah ini juga ada perumusannya di sini ya. Ini ada ZI, ada lebih besar dari 2B, atau 1,2H, atau lebih besar dari 6 meter. Dipakai terdalam dari 3 kriteria. Jadi nanti dihitung semuanya, mana yang paling dalam, yaitu yang dipakai. Ya sama juga dengan yang ini. Ya seperti itu ya. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Belum nanti lanjut? Ya, ya silakan. Ya. Iya. Nah, kalau sudah melebihi ini ya persyaratannya ini ya tentunya dipakai yang tadi yang paling dalam ya, karena ketentuannya di sini adalah dipakai terdalam dari 3 kriteria di atas. Jadi mana yang paling dalam yaitu yang dipakai. Kalau misalkan dari perumusan 2B lebih dalam ya pakai 2B, 1,2H lebih dalam ya berarti pakai 1,2H ya. Kalau misalkan seperti itu.
Gitu kriterianya ya. Nah, ini tadi berarti kita sudah pelajari menentukan jumlah titik penyelidikan tanah ya berdasarkan bangunannya ya, ada struktur untuk jalan, untuk jembatan dan sebagainya. Terus kita juga sudah tahu ya berarti dalamnya penyelidikan tanah ya berapa. Nah, selanjutnya ini tadi di penyelidikan tanah kan ada ini ya, ada terkait tadi kan pengambilan sampel tadi ya. Nah, nanti di bor tadi, bor dalam atau bor dangkal nanti ada pengambilan sampel ini ya, pengambilan sampel tanah ini. Nanti ada dua kondisi disturb, undisturbed sama disturb. Undisturbed itu tidak terganggu, berarti maksudnya ya tanah asli. Nanti ngambilnya dia pakai tabung gini, ya. Jadi ada tabung dimasukkan ke dalam tanah, sehingga tanah di dalam ini kan tidak terganggu ya. Setelah dikeluar nanti tabungnya langsung ditutup, bawah atas sama bawahnya bisa ditutup pakai parafin gitu, sehingga udara dan sebagainya tidak masuk. Seperti itu ya. Kalau contoh yang terganggu ini ya, kalau dibor kan tanahnya terurai, lah itu contoh tanah yang terganggu ya. Tanah itu nanti bisa kita identifikasi warna dan sebagainya. Nah ini alatnya ya, kalau bor dangkal ya bisa pakai alat seperti ini, atau nanti kalau bor dalam ya bisa pakai mesin ya, mesin bor. Ini bisa sampai kedalaman lebih juga bisa tergantung kapasitas mesinnya ya, seperti itu. Terus yang selanjutnya ada sondir. Kalau sondir ini dia nanti tidak sampai mengambil sampel, tapi dia hanya melihat kekuatan, parameter kekuatannya tanah atau nilai QC-nya aja ya. Terus nah di sini ada pengujian tadi yang SPT tadi ya, pengujian SPT. Nah, bagaimana caranya? Nah, nanti akan detail disampaikan di pertemuan selanjutnya. Nah, ini contohnya ya. Jadi ini ada penyelidikan tanah di laut ini. Nah, kayak gini nanti. Jadi membuat perancah, ini ada mesin bornya. Nah, tujuannya nanti untuk membuat pondasi dari bangunan ini ya. Dimanapun tempatnya ya tetap dilakukan penyelidikan tanah ya. Seperti itu untuk mengetahui kondisinya. Nah, nanti hasilnya bisa seperti ini contohnya. Nanti dilaporkan jenis tanahnya seperti ini. Nah, terus seperti ini contoh yang bor dalam ya, bor dalam. Seperti itu. Oke. Nah, ini contoh yang sondir ya, ini contoh yang sondir. Nanti didapatkan data seperti ini. Ini nanti form kosong nanti kita pakai nanti untuk praktikum bor dangkal. Ya, jadi nanti sesuai dengan jadwal praktikum, nanti kita ada praktikum terkait dengan bor dangkal. Jadi nanti kalian diharapkan bisa mengisi ini ya, mengisi deskripsi dan data-data sesuai dengan yang dijelaskan tadi ini contohnya ya, seperti ini. Oke. Baik, untuk hari ini ada yang mau ditanyakan? Nah, sudah cukup. Nah, jadi sebelum kita akhiri ya perkuliahan hari ini, bisa kita simpulkan ya, tadi ada beberapa tujuan kita melakukan penyelidikan tanah ya, untuk mengetahui kedalaman tanah kerasnya atau lapisan batuan ya, untuk mengetahui kondisi muka air tanah ya, terus untuk mengambil sampel ya, disturb sama undisturbed ya. Terus untuk tujuan khusus misalkan tadi ya, untuk mengetahui kondisi aliran misalkan di bawah tanah. Terus tadi juga kita juga bisa menentukan jumlah dan kedalaman titik pengujian. Oke. Baik, terima kasih untuk kuliah hari ini. Bisa saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Demikian tadi video penjelasan dari mata kuliah mekanika tanah dan juga video proses pembelajaran di kelas. Terima kasih, video ini dibuat dalam rangka kegiatan sertifikasi dosen tahun 2025. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.